Iya, halo K-lovers semua, jumpa lagi bareng aku Irfan, host kesayangan kalian di Kapan Lagi On Air bersama Indosiar. Kita ada di Ngartis, ngobrol bareng artis. Nah, pada sore hari ini kita lagi-lagi ketemu lagi nih untuk ngobrol-ngobrol santai seputar dunia perdangdutan yang sedang digelar. Aduh. Nah, pada sore hari ini juga ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, narasumber kita yang tentunya dia adalah juri dari Dangdut Akademi 5 Indosiar. Siapakah itu? Ya, itu adalah Rani DA. Kita cek apakah Rani sudah datang. Ternyata sudah ya, cepat ya. Yuk, langsung saja kita undang Raninya. Ya, kita tunggu apakah Rani sudah bergabung dengan kita. Kita tes dulu kawan-kawan ya. Nah, mungkin buat kalian nanti teman-teman yang mungkin punya pertanyaan kepada Rani, kepada idola kalian nih, bisa ketik-ketik di kolom komentar ya. Halo Rani. Hai, Kak. Halo, aduh cantik sekali udah kayak Lisa Blackpink ya. Aduh, amin. Aduh. Irfan juga Rani apa kabarnya Rani? baik, alhamdulillah. Oke. Bentar. Sebelum kita ke topik nih ya, ke topik, bukan topik Ya, Hidayat ya. Sebelum kita ke topik, kabarnya nih, Rani barusan mau rilis single apa udah rilis single nih? Judulnya kalau nggak salah tuh Hatiku Merana. Bener apa aduh, nggak? kemarin di tanggal 4 rilis lagu terbaru judulnya Hatiku Merana. Alhamdulillah sudah rilis sama musik videonya juga. Sudah rilis sepaket sama musik videonya juga. Seperti apa ini Sudah. perkembangan dan respon para pecinta musik dangdut Indonesia dan fans-fansnya Rani sendiri nih? Seperti biasa kan memang karakter dangdut Rani kan memang sedikit kalau bikin lagu selalu berbeda gitu kan Kak. Kalau mungkin Nah, bisa itu dibilang dia yang unik dari Rani. sama, sama teman-teman dangdut akademi yang lain kan klasik yang suaranya bagus itu kan maksudnya udah banyak banget kan, maksudnya udah bagus gitu, udah keren suaranya. Dan memang di lagu Rani yang terbaru di Hatiku Merana ini unsur dangdutnya di musik sendiri agak beda, jadi lebih Agak ke beda. Ya. ya, biasanya Agak kan beda kalau itu dangdut seperti apa Rani? dengan gendang, ada gendang, ada tabla. Di lagu terbaru Rani ini bener-bener pure musik piano dan biola gitu, jadi kayak lebih Oh, ke oke. opera gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih misalnya Rani ya, lagu Hatiku Merana ini tuh menceritakan tentang apa nih? Apakah sesuai isi dari lagu dengan judulnya Merana beneran apa seperti apa sih? Jadi kurang lebihnya cerita tentang masa lalu, trauma masa lalu yang belum selesai gitu sampai sekarang gitu. Jadi kayak Oh, mau mulai lagi sesuatu yang baru cuman masih takut, jadi merana gitu Kak, kurang lebihnya. oke. Jadi kayak trauma Pengalaman masa lalu. pengalaman pribadi ini kayaknya. Apa gimana nih? Bisa dibilang sih ya pengalaman pribadi ditambah bumbu-bumbu ya biasa untuk lagu gitu. Asik. Iya, kalau misalnya boleh tahu nih Rani, apa namanya itu untuk prosesnya sendiri ketika Rani menggarap lagu Hatiku Merana ini bersama tim dan teman-temannya sendiri itu seperti apa sih Rani? Sulitkah apa gimana? Apalagi kan ya beratnya tuh sekarang semua apa-apa serba digital ya. Maksudnya Rani ada kepikiran gimana gitu? Jadi memang kemarin kebetulan lagu Hatiku Merana ini kan Rani sendiri yang ciptain. Jadi mungkin Hmm. tantangan lebih ke situ Kak, karena bisa dibilang ya nggak ada dasar apa-apa, cuma berbodalkan nekat gitu buat bikin lagu. Cuman untungnya disupport sama tim-tim yang memang ya udah nggak apa-apa kamu pasti bisa, udah gitu kan. Kemarin syuting musik videonya juga di tengah pandemi kan, jadi Nah, bener-bener itu dia. mengurangi tim banget, mengurangi keramaian yang banyak. Dan bisa dibilang apa ya, memang agak kesulitan sih karena kan bisa dibilang harus banyak kru segala macam, cuman karena ya akhirnya terlaksanakan dengan baik, alhamdulillah lancar-lancar aja. Alhamdulillah, ya baguslah kalau begitu. Nah, Rani, sedikit nih buat teman-teman yang mungkin ternyata belum tahu atau belum dengerin lagu terbaru Rani ini bisa didengar di mana nih? Udah ada di channel YouTube Rani Zamala dan udah bisa Nah, didengerin di platform kesayangan teman-teman semuanya. nah, jadi begitu teman-teman nih buat kalian yang penasaran sama lagu terbarunya, langsung aja dipantengin, langsung aja dikepoin, oke? Nah, sebelumnya Rani, aku juga mau kasih tahu sama teman-teman yang udah gabung sama kita di sini bahwa Rani juga ditunjuk dan dipercaya Indosiar untuk menjadi juri online di audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar. Nah, sejauh ini nih Rani sebagai
juri online, pastinya kan udah banyak ketemu nih sama peserta-peserta yang udah daftar dan udah Rani seleksi. Sejauh ini apa sih yang gimana sih atau apa nih yang Rani lihat dari para peserta yang sudah tampil, yang sudah Rani seleksi sendiri? Yang Rani lihat sih, maksudnya karena dengan banyaknya peserta audisi, jadi dan sekarang mungkin banyak yang kangen dengan Dangdut Akademi gitu kan Kak. Yo, Jadi kayak alhamdulillah antusias peserta juga luar biasa. Terus selama audisi juga benar-benar ada yang mempersiapkan dengan baik gitu. Maksudnya apalagi kan karena ini audisinya online, jadi bisa dibilang banyak kesempatan yang di luar sana yang lebih bisa teman-teman capai lagi, karena kan bisa dibilang nggak jauh-jauh lagi ke kota buat audisi. Udah tinggal, ya benar-benar seneng banget sih karena antusias teman-teman peserta audisinya luar biasa selama yang kemarin audisi. Nah, jadi begitu teman-teman. Dengan adanya audisi online dari Dangdut Akademi 5 Indosiar ini, teman-teman itu lebih dipermudah. Nggak kayak senior-seniornya atau apa namanya itu jebolan-jebolan Dangdut Akademi lainnya, Lida atau juga segala macam. Kalian nggak harus datang ke tempatnya langsung, nggak harus antri dari pagi sampai malam atau sampai pagi lagi. Kalian cukup ikutin audisi online-nya. Begitu Rani ya? Lebih mudah ya Rani ya? Betul sekali Kak. Nah, nih menurut Rani nih sebagai juri, apa sih yang membedakan para peserta audisi Dangdut Akademi Indosiar sekarang ini sama yang udah-udah nih, sama yang sebelumnya? Menurut Rani ini apa nih yang membedakan selain audisinya yang online ya? Ya, kalau yang Rani lihat sih juga bisa dibilang kita kan sudah punya beberapa alumni yang benar-benar luar biasa secara kualitas, secara suara, dan melihat yang sekarang yang lagi audisi ini, ada beberapa yang mungkin benar-benar kita cari secara apa ya, secara karakter mungkin lebih Kak, karena kan bisa dibilang secara ciri khas, secara karakter itu yang paling utama kan jadi seorang penyanyi. Jadi pas ngelihat peserta lagi audisi itu ada beberapa yang misalkan kayak suaranya bagus tapi mungkin karena deg-degan, karena ya lain suatu hal lah pokoknya. Jadi gimana ya, bisa dibilang mungkin aku agak memaklumi karena pernah audisi juga, jadi mungkin agak deg-degannya mungkin beda karena mungkin ini via Zoom, beda sama kalau kita misalkan audisi secara langsung gitu kan. Karena bisa audisi tahun ini semuanya benar-benar dipantau dari teman-teman alumni, yang kita baru audisi pertama aja udah ada teman-teman DA yang udah liatin kan, sedangkan yang kita alumni sebelumnya benar-benar pihak-pihak produser Indosiar, kru Indosiar, jadi kayak mungkin bedanya kalau di tahun ini tuh kita dilihat secara senior kita nih, maksudnya kayak udah ada alumni DA, alumni yang udah pernah kompetisi juga ngeliatin kita audisi, jadi mungkin deg-degannya lebih beda. Oke, berarti yang membedakan tuh situasinya, atmosfer ketika audisi berarti ya. Nah, Rani, sebagai juri sendiri nih, tentunya kan nggak bisa sembarangan memilih dan meloloskan para peserta nih Rani tentunya ya kan. Nah, Rani sendiri nih, dari Rani pribadi, punya kriteria khusus nggak sih peserta mana nih yang bakal bisa Rani loloskan? Punya nggak sih yang kayak gitu? Kalau dari Rani pribadi sih lebih karakter dan ciri khas. Jadi maksudnya kalau seorang penyanyi punya karakter, punya ciri khas, tidak menutup kemungkinan orang awam juga gampang mengingat peserta tersebut gitu kan, karena bisa dibilang suara-suara dari jebolan Dangdut Akademi dan Liga Dangdut yang sebelum-sebelumnya kan udah luar biasa Kak. Jadi kita tuh mencari sesuatu yang beda, apalagi nih yang beda, apalagi sesuatu yang baru, apalagi ya yang peserta kita, alumni kita yang belum punya nih apa ya gitu. Jadi mencari yang sesuatu yang beda, ciri khas dan karakter ya kalau dari Rani pribadi. Oke, nah yang karakter dan ciri khas seperti apa nih yang Rani cari nih? Maksudnya tuh yang menyanyi klasik banget kah? Atau misalnya mendayu-dayu? Atau mungkin warna baru di musik dangdut ini sendiri? Seperti apa nih Rani? Kalau dari Rani pribadi yang pasti dangdut udah pasti harus keren dangdutnya gitu secara dangdut. Dan kalau secara karakter dan ciri khas maksudnya bisa di semua penyanyi kan punya warnanya masing-masing gitu loh Mas. Pastinya, jadi kayak pengen mencari warna yang baru gitu. Jadi dari warna baru yang seperti apapun nanti kita lihat bagaimana peserta audisi pada saat audisi tersebut. Jadi yang pasti pengen sesuatu yang beda, sesuatu yang baru. Udah nggak mau cari yang misalkan kayak yang seperti alumni-alumni sebelumnya, kayak misalkan seperti Selfie, seperti Lesti, seperti teman-teman Dangdut Akademi yang lainnya, pokoknya pengen yang beda aja. Gitu. Oke, nah, berarti bisa dikatakan Rani sendiri nih, dengan adanya audisi Dangdut Akademi 5 ini sendiri tuh gak mau nyari karakter penyanyi yang udah ada ya. Betul.
Oke, nah bicara soal audisi nih Ren ya, kita ngomongin soal audisi. Nah, biasanya kan ada banyak faktor nih dari para peserta yang padahal mereka tuh punya potensi, tapi potensi mereka tuh nggak bisa keluar dengan maksimal. Nah, menurut Rani, hal apa sih yang mempengaruhi hal tersebut tuh? Padahal ini audisi udah online nih, lu sendiri gitu Betul. Rani. Kalau dari Rani pribadi mungkin persiapan kali ya Mas ya, maksudnya secara persiapan dan secara percaya diri gitu. Maksudnya kalau kalau persiapan kita matang, insya Allah juga percaya dirinya juga lebih bagus gitu kan. Makanya kenapa selalu dibilang ke teman-teman peserta audisi, latihan dulu ya, latihan pokoknya latihan terus sebelum audisi karena bisa dibilang kayak ini sekali sekali ya mungkin kayak sekali seumur hidup loh momennya. Jadi bisa Mm-mm. dibilang kayak manfaatkan dengan baik. Jadi mungkin karena deg-degan, karena kurang persiapan, udah gitu kayak maksudnya kurang percaya diri itu yang biasanya bikin peserta yang bagus nih, yang sebenarnya bagus jadi agak kurang bagus karena kurang persiapan, percaya diri dan ya kalau bisa dibilang pede aja gitu. Bisa dibilang kayak teman-teman kan udah yakin nih dengan kualitas teman-teman semuanya. Jadi Mm. harus menampilkan itu secara total aja gitu. Anggap aja ini bener-bener lagi kompetisi di panggung yang besar gitu. Oke, berarti persiapan lebih ke persiapan yang menurut Rani itu belum terlalu matang, bukan belum matang tapi belum terlalu Iya, matang ya Rani. Nah, selain ya. persiapan ya Rani, selain persiapan, apakah kayak misalnya ketika peserta itu ikut audisi dan mereka berandai-andai, oh kalau misalnya aku lolos, aku bakal dikarantina lain segala macam, aku bakal jauh dari teman-teman, dari keluarga, itu juga mempengaruhi nggak sih Rani? Seharusnya sih kalau menurut Rani, kalau udah siap untuk ikut audisi, Hmm. memang harus siap hal seperti itu. Jadi secara mental juga memang harus siap. Secara bisa dibilang kan kita kita peserta audisi akan pasti dikarantina, Ya, diasramakan dan nggak pasti akan jauh dari keluarga gitu kan Mas. Jadi memang harus benar-benar siap secara mental juga dan memang kita juga dididik sebagai peserta yang mandiri gitu kan. Karena memang apa-apa nanti kita kerjakan sendiri dan mungkin yang teman-teman yang belum terbiasa dari jauh-jauh dari keluarga ya memang harus bisa sebenarnya dan yang yakin pasti bisa sih karena Rani juga pengalaman pribadi dulu tuh nggak nah, pernah jauh gitu loh mas keluarga gitu kan iya, iya, iya. selalu nyanyi-nyanyi tuh diantar bapak gitu dan akhirnya kayak mungkin seminggu pertama itu kerasa banget itu kayak aduh kangennya gimana ya gitu cuman kesini karena kita fokus karena kita fokus sama tujuan kita apa tujuan awal kita untuk ikut audisi insya Allah sih bisa kelewati dengan baik gitu. Oke, nah inilah nih audisi Dangdut Akademi Akademi 5 Indosiar ini itu kan bisa dikatakan sekarang makin ke sini peserta yang dicari pun itu adalah bakat-bakat muda, ya kan? Dari So, rentan umur 14 tahun sampai 25 tahun. tuh muda banget 14 tahun SMP nggak tuh. Nah, jadi bisa Betul. dikatakan ini SMP kan. Nah, jadi bisa dikatakan kayak gini, kan anak-anak muda, remaja, ABG kan biasanya kan labil ya Rani ya. Kayak misalnya Betul. mereka ini punya bakat yang terpendam, talenta-talenta unik yang belum pernah ada nih di atas panggung. Nah, tapi mereka ini malah kayak galau nih, ragu. Aduh, daftar nggak ya? Atau nanti udah daftar, aduh bawain lagu apa ya? Aduh milih lagu apa? Aduh gimana ya tampilnya? Nah, menurut kalian itu apa namanya itu? uh, Gimana tuh menurut Rani? Soalnya maksudnya dengan peserta-peserta yang masih labil, galau nih, daftar nggak ya, tampil nggak ya, atau aduh takut inilah, takut itu. Gimana nih menurut Rani nih? Kan banyak nih kejadian anak-anak muda, Betul. remaja, ABG. Kalau dari Rani pribadi sih mungkin gini Kak, kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan kita ke depannya apa gitu, mau jadi Ah, seperti apa. Dan kayak misalkan kalau memang kita pengen jadi seorang penyanyi, terutama itu di dangdut yang masih galau pengen ikut audisi, cuman kayak nanti bawa lagu apa ya gitu. nah, Memang bisa dibilang kayak kalau kita fokus sama tujuan utama kita, kayak misalkan pengen membahagiakan keluarga, pengen mengangkat derajat keluarga, pengen menjadi, misalkan pengen jadi penyanyi terkenal gitu, itu nah, seharusnya ya. memang kita dari awal itu aja tuh kita udah bisa harus fokus gitu dan memang nggak boleh plan plan dan memang bisa dibilang karena insya Allah kan kalau tujuan kita satu nih misalkan satu ini entah itu membahagiakan keluarga atau jadi penyanyi terkenal kalau dengan kita fokus satu tujuan insya Allah sih selalu ada jalan baiknya yang dikasih sama Tuhan gitu jadi kayak buat teman-teman yang masih plan plan pengen ikut audisi tapi bingung lagu apa
kalau dari Rani pribadi, kalau bisa fokus dan latihan, dan kalau memang masih bimbang, minta doa sama Tuhan, sama keluarga, sama pokoknya sama orang tua tuh kayak peran keluarga juga penting soalnya buat mendukung perjalanan karir anaknya, Nah, perjalanan cita-cita anaknya gitu. Jadi bisa dibilang support keluarga juga perlu, penting banget. tuh, apapun itu, keluarga juga harus tahu, keluarga juga harus merestui perjalanan kalian, langkah yang kalian ambil. Begitu nih, Betul. kira-kira begitulah apa namanya inti dari yang Rani omongin barusan. Nah, Rani, kalau Rani kita tarik lagi ke belakang, Rani kan dulu juga pernah berada di posisi sebagai peserta audisi atau peserta kompetisi nih ketika udah masuk nih. Nah, Rani dulu nih dari awal ikut tuh, waktu awal mau daftar, apa nih yang bikin ragu, apa yang bikin galau nih? Aduh, ikut nggak ya aku, apa ini segala macam, apa nih, ada nggak sih? Jadi sejujurnya Rani kan sebelum ikut Dangdut Akademi 3 untuk audisi, Dangdut Akademi 2-nya pernah ikut audisi juga kan Mas, dan mungkin Nah, belum rezeki, jadi nggak lolos gitu. Jadi pada saat audisi DA3 itu kayak balik lagi, aduh takut nanti nggak lolos lagi gitu, aduh. kayak kecewa lagi nggak ya gitu. Mm-mm. Cuman Rani tuh selalu ubah mindset Rani bahwa oke, ini kita cari pengalaman, dan memang kalau kita tujuan kita bisa satu, maksudnya balik lagi tadi kayak aku pengen bener-bener belajar jadi seorang penyanyi, pengen bener-bener jadi seorang penyanyi yang bisa dibilang punya karya, bisa terkenal. Dan Rani bener-bener latihanin tuh 1 tahun itu dari audisi DA2 sampai audisi DA3, itu bener-bener latihan vokal, gimana cara nyanyi yang baik, yang benar, buat ikutan audisi DA3 lagi. Jadi kayak bener-bener Rani tekunin tuh Mas, dan karena mungkin persiapannya bagus, persiapannya matang, akhirnya pada saat audisi DA3, balik lagi tuh Rani buletin tekad, oke, Rani pasti bisa, Rani coba, yang penting percaya diri aja dulu, misalkan nanti hasilnya nggak lolos lagi, ya udah nggak apa-apa, yang penting Rani udah coba, Rani udah pengalamannya udah dicoba gitu. Maksudnya ini kan kayak audisi yang bener-bener semua orang pengen gitu kan, jadi ya udah ini Bismillah aja, dengan tujuan tulus aja gitu ikut audisi gitu, dan akhirnya alhamdulillah dengan tujuan itu Rani bisa ada sampai sekarang. Oke, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya Ran ya. Betul Mas. Oke, nah bentaran, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, kita lanjut ngobrolnya. Buat teman-teman nih, mungkin ada yang misalnya yang baru tanya ini, mumpung kalian lagi ada Rani sama kita di sini, juri audisi, juri Dangdut Akademi 5 online. Nah, kalian bisa ketik di kolom komentar, kalian mau nanya apa, nanti sekiranya ada pertanyaan yang menarik nih, bakal dijawab sama Rani nih. Kalian tenang aja pokoknya. Pokoknya ketik aja, jangan ngomong, nggak dibaca komen ya. Itu pokoknya. Nah Rani, Ya. bicara soal galau ketika audisi, ketika kompetisi itu sedang berlangsung nih. Nah, menurut Rani nih, faktor jauh dari keluarga, apalagi dengan notabene anak remaja nih ya kan, yang belum pernah jauh lagi segala macam, itu jadi penyebab nggak sih Ran? Dari para peserta-peserta ini. Iya, salah satunya juga Mas, karena mungkin bisa dibilang kayak ada beberapa teman-teman yang bisa dibilang nggak pernah jauh dari keluarga, terus tiba-tiba semuanya apa sendiri, yang biasanya tuh kayak memang deket sama keluarga itu kayak deket banget, tiba-tiba kayak di karantina sendiri. Dan memang kalau di karantina kan ada beberapa hal yang nggak sama kan pada saat kita di rumah kan, misalkan kayak kita nggak 24 jam main handphone, kita nggak 24 jam bisa kontekan sama keluarga gitu. Cuman mungkin apa ya, bisa dibilang kalau memang sekarang kan apalagi teknologi kan udah canggih gitu, bisa dibilang ada via video call, udah bisa teleponan segala macam, jadi bisa dibilang lebih mudah lah kalau misalkan sekarang jadi kayak jauh dari keluarga jadi faktor yang bikin galau, bikin ini, dan semua pasti ada jalannya kok insya Allah kalau dilewatin dengan baik. Oke, nah jadi ya memang sih ketika kita masuk ke dalam audisi dan ibaratnya tuh di karantina atau lolos ini segala macam, semua hal itu bakal ibaratnya tuh bakal ditata, bukan dibatasin. Karena kalian di sana harus fokus ya. Karena kita berada dalam kondisi latihan, latihan, dan latihan. Seperti itu ya. Nah, Ran, ngomongin soal latihan nih, barusan nih aku ngomongin soal latihan. Tadi itu ada komen yang sangat menarik nih, Ran. Kak Rani, dari Natani kalau nggak salah tuh udah naik ke atas. Kak Rani, tolong spill dong latihan vokal Kak Rani itu seperti apa sih? Ini berguna ini ilmu persiapan ini. Gimana Ran? Ini pengalaman dari audisi kemarin pas di karantina tuh
yang paling penting adalah stamina juga sih Mas. Maksudnya stamina Stamina. kita tuh setiap hari memang harus dijaga mulai dari pernafasan, mulai dari gimana caranya ngolah vokal. Kalau untuk ngolah vokal kan sendiri buat latihan kayak misalkan vocalizing kan sekarang di teknologi udah banyak. Misalkan kayak di YouTube tuh udah banyak banget itu gimana caranya ngolah vokal. Dan kalau dari Rani pribadi sih lebih mungkin lebih kayak olahraga sih yang paling penting karena pernafasan. Karena kalau kita nyanyi kan semuanya tentang nafas, gimana caranya ngatur nafas, gimana caranya apa ya bisa dibilang biar biar pada saat kita nyanyi lagu satu full tuh yang misalkan nadanya tinggi-tinggi tuh staminanya nggak berkurang gitu. Dan Nah, kalau misalkan secara vocalizing latihan vokal, kalau yang gampangnya tuh mungkin biasa kayak berenang, latihan kayak oke, gitu. benar, Dan benar banget nih, berenang. Ya benar, itu latihan napas. betul, terus kayak misalkan kita treadmill gitu, misalkan kayak lari-lari kecil, itu tuh mempengaruhi juga. Jadi mulai dari olahraga kecil-kecil aja dulu. Mengatur napas. Olahraga untuk mengatur napas supaya ketika nyanyi nariknya enak. Nah, Betul, betul, seperti betul, itu. betul. Nah, Rani, ini barusan juga ada pertanyaan yang menarik dan ini nih juga menarik banget nih pertanyaannya. Tadi barusan ada yang nanya kayak gini, kakak, aku pengen banget ikut audisi Dangdut Akademi 5 Indonesia nih, tapi tidak dapat dukungan dari keluarga. Nah, gimana nih menurut Rani nih solusinya nih kalau keluarga sudah tidak merestui? Ini keluarganya yang galau nih, bukan pesertanya. Waduh, mungkin gini ya, kalau misalkan minta doa dulu sama Tuhan, Tuhan lancarin ya buat Ah, audisinya. Sekarang apalagi kan audisi udah online gitu. iya benar. Bisa dulu kayak tunjukin dulu aja kepada keluarga kayak ngeyakinin dulu kalau memang misalkan punya kualitas, insya Allah pada saat nanti lolos kan kalau udah lolos pasti udah otomatis keluarga pasti mendukung gitu. Jadi kayak Pastinya. kalau bisa persiapkan dulu aja dengan matang karena mungkin orang tua nggak mendukung bisa jadi kayak eh, Abu biasa ya. kan kayak udah pasti percuma aja ikut audisi nggak lolos kok gitu. Benar, benar, Jadi benar, benar. kalau bisa jangan dipatahkan semangatnya, semangat aja dulu audisi aja dulu kalau memang yakin punya kualitas, insya Allah ada jalannya nanti kalau udah lolos kan, insya Allah pasti orang tua akan mendukung kok keluarga mendukung. Pasti semua Fokus bakal berbalik nantinya pada waktunya. Nah, betul. Rani, kita flashback sedikit nih Rani ini. Mungkin bisa diceritain sedikit aja nih Rani ini. Gimana sih dulu nih perjalanan Rani sendiri dari awal audisi, pas kompetisi, dan sekarang berada di titik saat ini nih. Ya, Jadi juara Dangdut Akademi Asia tuh. Gimana tuh dulu Tuhan. Rani perjalanannya Rani ini? Wah, kalau ditanya perjalanannya pasti udah pasti perjuangan yang pasti. Bisa dibilang pada saat angkatan Rani juga eh, apa ya bisa dibilang kayak semua tuh penuh dengan mulai dari audisi aja itu Rani ngantri dari jam 4 pagi dan nanti masuk di booth pertama itu misalkan sekitar dulu tuh jam setengah 3 sore. Jadi bener-bener dari awal aja itu perjuangannya kayak bener-bener capek gitu kan dan bisa dibilang apalagi peserta-peserta dari luar kota, dari luar negerinya pun jadi di Asia itu luar biasa gitu Mas. Jadi mungkin kalau Rani pribadi juga dulu salah satu peserta yang nggak mungkin lah juara gitu. Kayak Rani tuh dulu tipe yang Pesimis ya, sangat percaya pesimis. diri, iya, Oh, oh. sangat pesimis. Cuman kayak karena dapat dukungan dari orang tua, dapat support dari teman-teman kayak misalkan kru-kru segala macam, kamu pasti bisa gitu. Jadi itu yang bikin balik lagi jiwa kompetisinya. Terus kayak bisa dibilang kayak banyak lah nangis-nangisnya juga pasti ada. Kayak misalkan kayak salah satunya jauh dari keluarga. Cuman kayak kalau balik lagi ke tujuan utamanya apa, pengen jadi apa, ikut audisi ini pasti kelewatin dengan baik lah karena bisa dibilang nggak gampang gitu kan kalau mungkin orang lihat yang sekarang aja wah enak ya jadi artis enak ya jadi alumni DA gitu tapi memang benar-benar penuh perjuangan gitu kan Mas dan ya alhamdulillah lah semuanya terlewati dengan baik. Oke, nah, ketika masih menjadi seorang peserta nih, peserta kompetisi, nah seorang Rani sendiri juga ngerasain sih kayak galau, kangen, pengen pulang, kangen orang rumah gitu. Benar Gimana? pasti. Gimana? uh, Dulu sempat juga satu momen yang seperti itu kayak misalkan pengen pulang aja lah pengen nyerah aja itu sampai ngomong ke pihak kreatifnya sampai ngomong Rani kak aku mau pulang aja kayak kayak dulu tuh kan masih Rani tuh masih umur 17 tahun kan Mas Iya, umur kompetisi waktu masih itu gitu kinis-kinis ya. iya Iya. jiwa
kompetisinya tuh kayak bener-bener ya belum belum ya masih labil lah, dulu masih 17 tahun. Iya. Cuma kayak karena kayak orang tua pun kayak nggak boleh kayak gitu. Kamu udah di sana, banyak orang pengen posisinya ada di posisi kamu sekarang. Kenapa kayak Nah, pengen mundur gitu? Dikit lagi aja nggak apa-apa, maju aja sedikit. Kalau capek ya istirahat dulu, jangan sampai pengen berhenti gitu kan. Tapi ya maksudnya banyak support-support dari orang-orang itu yang bikin Rani kuat lagi sih Mas, bener-bener. oke. Nah, berarti bisa dikatakan cara Rani mengatasi hal tersebut dengan cara ya berarti tuh ya kontekan, ngobrol, minta dukungan lagi sama keluarga Betul, gitu ya. betul. Nah, Jadi keluarga bener-bener apa? doa. Nah, gimana? Jadi bener-bener minta doa, minta dukungan banget, minta support lah secara mental buat Rani pribadi. Nah, boleh di-spill sedikit nih Ren ini. Dari keluarga Ren ini dukungannya tuh seperti apa sih Ren, selain ibarat dari ngomong kah atau entahkah mereka mengirimkan sesuatu ketika Rani di asrama atau Ya. datang ke pas Rani tampil, gimana nih Ren? Dukungan Wah, real keluarga. banyak banyak banget ya Mas. Bisa dibilang kan pada saat Rani kompetisi, kondisi keluarga Rani kan bisa dibilang belum belum cukup lah, belum berada gitu pada waktu Iya, itu. Dan benar-benar orang tua tuh, bapak mama tuh benar-benar ngeusahain biar bisa beli tiket pesawat ke Jakarta gitu sekeluarga gitu. Jadi kayak itu salah satu yang bikin wah, orang tuaku aja berjuang sampai segitunya pengen ngeliat aku di atas panggung besar gitu kan Mas. Jadi benar. kayak kenapa harus kayak harus menyerah di sini gitu. Dan itu yang bikin kayak bener-bener, apalagi kayak keluarga yang lain, terus banyak teman-teman yang seperjuangan dulu, sepenyanyi di kampung tuh datang semua gitu. Jadi kayak apa ya, benar-benar orang tua, keluarga dan teman-teman tuh ngasih supportnya tuh benar-benar luar biasa. Kayak misalkan lagi libur, tiba-tiba kayak ada kan kayak kunjungan keluarga, terus nyamperin ke Nah, asrama kayak gitu. Jadi benar-benar menyempatkan waktunya untuk itu gitu Mas. Jadi kayak itu yang bikin kuat sih, itu yang bikin benar-benar yakin kayak bukan cuma aku yang berjuang sebenarnya gitu. Banyak orang-orang di luar sana yang berjuang juga buat Rani. buat Rani. Oke, benar banget nih. Nah, Ran, menurut Rani nih, seberapa penting dukungan keluarga dalam perjalanan hidup Rani? Wah, itu kalau ditanya seberapa penting, kayaknya bisa dibilang itu nomor satu gitu loh Mas. Nomor Jadi kayak ya itu kan bisa dibilang yang 24 jam bareng kita nanti. Maksudnya kayak benar. memang kecil yang lihat proses pertumbuhan kita seperti apa, dan benar-benar penting banget karena bisa dibilang kayak peran keluarga, peran orang tua yang bikin anaknya kembali percaya diri buat ngejar cita-citanya itu penting banget Mas. Jadi kayak kalau bisa kayak teman-teman yang punya anak di sini, buat bapak-bapak yang ibu-ibu misalkan lagi nonton punya anak yang talentanya bagus buat bernyanyi, nggak apa-apa, disupport aja gitu. Kasihan maksudnya kayak nanti mereka punya percaya diri yang luar biasa, tapi kalau tanpa dukungan keluarga percuma juga kan gitu. Benar, Jadi benar kayak banget. Cuma benar-benar peran keluarga, dukungan keluarga, orang tua, saudara itu penting banget buat perjalanan karir dan buat mental pribadi anak tersebut gitu. Jadi benar-benar mesti disupport banget. oke. Nah, Ran, mungkin terakhir Rani ini. Dari Rani sendiri nih yang udah pernah berada di masa itu, masa audisi, masa kompetisi, Rani punya Ya, tips nggak sih buat nanti nih teman-teman, adik-adik yang udah daftar Danut Academy 5 Indosiar, yang nanti bakalan lolos dan bakal menjalani hal yang sama yang pernah Rani jalanin. ya. Punya tips nggak sih Rani supaya mereka tuh nggak galau, bukan nggak ya, tapi meredam rasa galaunya, pengen pulang, galaunya pengen ketemu orang tua, kangen rumah ini segala macam. Punya tips nggak sih Ran? Yang pertama yang pasti yakin aja sama tujuan utamanya sebenarnya apa, pengen ikut audisi ini karena apa gitu. Dan yang kedua kayak pada saat di karantina tersebut nanti kita akan berasa punya keluarga yang baru kok gitu, karena bisa dibilang kayak kita punya keluarga kedua. Misalkan kayak ibu asramanya, kepala asramanya, kru dan coach segala macam itu benar-benar pihak Indosiar itu mempersiapkan memang kayak kita tuh punya orang tua kedua. Jadi Bener. istilahnya kayak kita tetap akan punya tempat buat misalkan kita pengen ngeluh ngadu, semuanya dipersiapkan sama Indosiar gitu. Jadi mungkin kayak misalkan, tapi kan beda sama orang tua asli kita ya pasti. Cuman kayak sekarang nggak apa-apa, nggak lama kok, cuman ya kurang lebih 5 bulan bisa jadi gitu. Jadi kayak kalau misalkan itu diperjuangkan dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Teman-teman juga bisa lebih fokus juga, dan ya
hadapi aja dengan tulus aja, jangan pernah kayak pengen ambisi boleh, tapi jangan sampai kayak ambisinya itu yang berlebihan gitu, karena yang berlebihan tidak baik. Pokoknya fokus aja, teman-teman pasti bisa, yakin, percaya diri, udah pasti. Oke, semuanya itu hanya butuh waktu untuk menyesuaikan. Betul. Nah, oke. Teman-teman, gak kerasa nih kita udah setengah jam lebih kita ngobrol bareng Rani nih seputar cara gimana sih biar nggak galau ketika audisi ala Rani gitu. Nah, Rani, untuk mungkin teman-teman adik-adik kita yang misalnya pengen daftar audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar, mungkin bisa kemana nih Ran? Mungkin kasih tahu dong. Teman-teman udah bisa langsung cari formulirnya di kapanlagi.com dan indosiar.com. Teman-teman bisa lihat di websitenya, udah bisa langsung diisi persyaratannya apa, terus isi formulirnya apa aja, silahkan dilengkapi. Nanti teman-teman bisa langsung yang misalkan yang udah ngisi persyaratannya, nanti akan dihubungi oleh pihak Indosiar untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya untuk audisi. Pokoknya semangat audisinya, bisa. Oke, nah seperti itu nih. Jadi atau enggak aku tambahin sedikit nih buat teman-teman mungkin yang masih bingung, bisa kalian cek nih sosial medianya kapanlagi.com dan Indosiar. Atau kalian misalnya mau bingung nih pengen nanya tapi aduh kemana nih, ke siapa ini, kalian bisa langsung DM nih ke Instagramnya Dangdut Akademi Dangdut Akademi Kapan Lagi Dangdut, Kapan Lagi Dangdut nih. Kalian bisa langsung DM, kalian bisa langsung tanya, nanti bakal ada admin yang menjawab pertanyaan kalian. Tapi jangan lupa di follow baru nanya ya. Nah, jadi ingat caranya juga. Iya, pokoknya gratis, tidak dipungut biaya apapun, gratis. Jangan mau ditipu-tipu, dimintain duit sama siapapun ya, karena Indosiar nggak pernah. Pokoknya gratis. Nah, seperti itu teman-teman. Intinya audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar ini gratis karena dunia ini tipu-tipu. Udah stop tipu-tipu sudah ya. Nah, buat teman-teman ya, jadi ingat langsung aja datang ke kapanlagi.com atau ke indosiar.com atau pantengin sosial medianya Kapan Lagi dan indosiar.com. Oke, kalian bisa gapai mimpi dan cita-cita kalian di panggung Dangdut Akademi 5 Indosiar ini. Oke, nah mungkin ini Rani. Terima kasih Rani buat waktunya. Sehat-sehat terus, sukses karirnya Rani, makin cantik, makin gemilang karirnya. Oke, Terima Rani. kasih. Makasih banyak Rani, maaf mengganggu. Kalau ada salah-salah maaf ya. Rani pun begitu. Oke, ya. Sampai jumpa lagi Rani. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Nah, jadi seperti itu nih teman-teman. Kita udah ngobrol kira-kira setengah jam lebih nih bareng Rani DA. Nah, buat kalian mungkin aku ingetin sekali lagi nih yang pengen daftar dan gapai mimpi kalian di panggung Dangdut Akademi 5 Indosiar, kalian bisa datang ke websitenya kapanlagi.com atau indosiar.com atau langsung cek nih, kepoin sosial medianya Kapan Lagi dan Indosiar. Nah, atau kalian yang masih bingung mau nanya bisa langsung DM ke Kapan Lagi Dangdut. Nanti bakal ada admin yang bakal jawab pertanyaan kalian seputar audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar. Nah, teman-teman, sayangnya kita harus berpisah sampai di sini dan tentunya nanti kita bakal live lagi, live lagi dan dengan narasumber yang berbeda lagi. Dan ingat, tetap stay tune, pantengin, dan jangan lupa ramein live kita berikutnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan berbagi ilmu seputar audisi dan Dangdut Akademi 5 Indosiar. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah stay tune bareng aku di sini. Aku Irfan selaku host, pamit undur diri. Lebih dan kurang aku mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.